Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meyakini akan kebenaran janji Allah adalah perkara iman yang utama di dalam hidup kita. Kita menjadi muslim. Kenapa kita menjadi muslim? Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh. Kenapa kita beramal soleh? Karena kita yakin akan diberi imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kaum muslimin. Meyakini akan kebenaran janji Allah adalah perkara iman yang utama di dalam hidup kita. Maka kafirlah orang yang ragu, apalagi tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Salah satu janji yang telah Allah janjikan kepada kita umat Islam, bahwasanya kita akan dijadikan oleh Allah berkuasa di bumi ini, sebagaimana kekuasaan itu pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka beramal soleh, betul-betul Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana kekuasaan itu telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Betul-betul Allah akan mengokohkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Betul-betul Allah akan mengganti keadaan mereka dari ketakutan kepada aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Barang siapa yang kafir setelah janji ini, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Muhammad Ali Al-Hasan di dalam tafsirnya surat An-Nur, beliau telah menulis dalam rangka menjelaskan surat An-Nur ayat 55 ini. Kalau langsung kita kutip penjelasan beliau di dalam tafsir tersebut, begini bunyinya. Dan berikutnya diikuti penjelasan tentang sebuah hakikat. Hakikat itu tidak akan dibenarkan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat itu adalah akan tegaknya khilafah Islamiyah, negara Islam, oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafah itu adalah suatu kewajiban yang wajib hukumnya diperjuangkan oleh orang yang betul-betul ikhlas imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul memahami hakikat syariat yang telah Allah turunkan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini khilafah sudah viral di tengah-tengah kehidupan kita, baik bagi orang mengerti maupun hanya bagi mereka yang sekedar ikut-ikutan, baik bagi mereka yang sedang berjuang atau di dalam hati mereka itu ada suatu kebencian. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita itu menyandarkan pemahaman kita kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah, bahwa kaum muslimin akan tegaknya khilafah itu adalah suatu kepastian. Kepastiannya sama dengan kepastian akan adanya kematian. Kepastiannya sama dengan adanya hari berbangkit. Kepastiannya sama dengan adanya pahala dan dosa. Kepastiannya sama dengan adanya surga dan neraka. Dr. Muhammad Ali Al-Hasan menjelaskan, surat An-Nur ayat 55 ini bersifat muhkam, bukan mutasyabih. Baik dalalah maupun sebutnya qat'i
bukan zanni. Tidak ada makna lain kecuali apa yang tertera di dalam ayat tersebut, yakni memang betul-betul Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kita, kepada kaum muslimin, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana kekuasaan itu telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita yakin adanya surga dan neraka, bagaimana mungkin kita ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah kaum muslimin, surga dan neraka itu dari Allah. Allah yang sama yang berjanji kepada kita umat Islam akan menjadikan kita memimpin di dunia ini atas manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang dituturkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Dawud. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawalil arda fara'aitu masyarikaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablugu ma zuyali minha." Artinya, sesungguhnya kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dulu pernah Allah itu menghimpun bumi ini untukku sehingga aku bisa melihat dari timur hingga ke barat. Sesungguhnya kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan umatku nanti akan sampai ke bumi yang pernah Allah himpun untukku. Hadirin yang berbahagia, tentu ketika kita meyakini akan kembalinya janji Allah, yakni kemenangan kita atas umat manusia di dunia ini, tentu bukan hanya sekedar mengucapkan kata ya atau menganggukkan kepala tandanya setuju. Bukan demikian. Selayaknya adanya surga kaum muslimin. Ketika kita yakin dengan adanya surga, tentu kita berlomba-lomba bagaimana surga itu bisa kita masuki dengan amalan-amalan ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya itu. Agar apa? Agar kita masuk ke dalam surga tersebut. Begitu juga seharusnya ketika kita yakin dengan janji Allah bahwasanya kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, semestinya kita bersegera untuk menyongsongnya, berlomba-lomba untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan kita yang meraihnya, bukan malah kita diam saja atau yang banyak kita saksikan pada hari ini justru menghalang-halangi. Na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu kaum muslimin, wajib bagi kita pada hari ini bergerak. Kita bersatu, berpegangan tangan dengan erat, seayun selangkah kita, rapatkan barisan untuk menyongsong kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tentunya kaum muslimin, terus kita gali ilmu pengetahuan, kita mantapkan pemahaman kita agar kita tidak salah jalan untuk mewujudkan atau menyongsong kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga setelah kita meyakini akan kembalinya tegaknya khilafah Islamiyah ini, tentu juga dibarengi dengan satu keyakinan bahwasanya pada saat kepemimpinan Islam atau khilafah itu tegak, maka betul-betul Allah itu, kita yakin Allah itu akan mengokohkan bagi kita agama Islam dan akan mengganti keadaan kita yang pada hari ini dalam ketakutan kepada amal sedosa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasikun. Dan betul-betul kami akan mengokohkan bagi mereka agama yang telah diridhai. Betul-betul kami akan mengganti keadaan mereka dari ketakutan kepada aman sentosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kaum muslimin, kita juga meyakini bahwasanya ketika
Islam ini dimenangkan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah kepada umat Islam yang dipimpin oleh seorang mukmin. Tentu juga kita meyakini bahwasanya pada saat itulah kehidupan yang membahagiakan itu akan terwujud. Pada saat itu kriminalitas akan menurun. Pada saat itu pergaulan bebas menjadi barang langka. Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin menjadi sirna. Bahkan kesejahteraan hidup itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Para ulama telah menjelaskan rahmat di dalam ayat ini maksudnya adalah kebaikan bisa kita raih dan kemudaratan bisa kita cegah. Namun catatannya kaum muslimin, rahmat ini adalah natijah. Dalam artian, rahmat itu akan terwujud ketika tentunya setelah diterapkan Islam secara kafah sesuai dengan yang Allah inginkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Bagaimana cara masuk Islam secara kafah? Tentunya kita memasuki Islam secara kafah tentu dengan kepemimpinan Islam, yakni khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah lah yang akan menerapkan Islam secara kafah, memelihara penerapannya serta ikut serta menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran kehidupan yang membahagiakan yang telah diterangkan oleh Allah dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni penerapan Islam secara kafah dalam sebuah bingkai negara khilafah Islamiyah. Mudah-mudahan kaum muslimin kita yang menyaksikan video ini dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dan menyaksikan kehidupan yang membahagiakan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada saat tegaknya khilafah Islamiyah, pada saat diterapkannya ajaran Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.